lautnya Mas Jember. Jadi nanti di sini Kakanwil dan Kapi ini pejabat eselon 2 pusat ya. Jadi eselon 1 dan eselon 2 pusat. Oh, ya Kapi. Memasuki tempat acara. Silakan duduk kembali. Bapak Presiden, yang terhormat Bapak Wakil Presiden, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan hadirin yang kami hormati. Acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Departemen Tenaga Kerja tahun 1988 akan segera dimulai dengan laporan Menteri Tenaga Kerja Bapak Kosmas Batubara. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para bapak-bapak Menteri Kabinet Pembangunan 5, para undangan hadirin yang terhormat. Perkenankanlah kami melaporkan kepada Bapak Presiden persiapan Rapat Kerja Nasional Departemen Tenaga Kerja. Kami melihat sasaran Rakernas ini bukan hanya sekedar menjabarkan garis-garis besar haluan negara di bidang ketenagakerjaan, akan tapi juga dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong era 19 dan rencana jangka panjang tahap kedua. Masalah ketenagakerjaan yang kita hadapi sekarang ini dan dalam Republik Indonesia akan datang, maka Rapat Kerja Nasional Departemen Kerja ini dimaksudkan untuk mencari terobosan kebijaksanaan dan program untuk optimalisasi pencapaian sasaran Republik keempat dan sekaligus sebagai persiapan memasuki Republik kelima. Dengan demikian, Rapat Kerja Nasional ini bertemakan dengan terobosan kebijaksanaan dan program
kita songsong pembangunan ketenagakerjaan Republik kelima. Dalam kaitan ini, dalam Rakernas selama 3 hari ini akan dibahas secara khusus mengenai pertama, perlu ketenaga. Kedua, perluasan kesempatan kerja. Ketiga, penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja. Yang keempat, latihan dan produktivitas kerja. Kelima, hubungan industrial Pancasila. Keenam, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja. Dan yang ketujuh, kondisi dan lingkungan kerja. Bapak Presiden yang terhormat, Rakernas ini akan diikuti oleh semua pejabat eselon 1 dan eselon 2, kantor pusat Ketnaker dan Aspek, para kepala kantor wilayah Ketnaker di tingkat provinsi, dan para kepala bidang Dinageram setiap kantor wilayah. Hal ini kami anggap perlu supaya nanti di dalam pelaksanaan di daerah, kesimpulan rapat kerja nasional ini dapat segera dijabarkan dalam rencana-rencana pelaksanaan operasional. Di samping itu, Bapak Presiden, dalam acara pembukaan ini hadir beberapa pejabat dan beberapa instansi yang terkait. Hadir pula wakil pengusaha Apindo, wakil pekerja SPSI, para ketua Dewan Latihan Kerja Nasional, Dewan Produktivitas Nasional, Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, dan Ketua Dewan Keselamatan Kerja Nasional. Mereka bukan hanya sekedar partner kerja kami, bahkan keberhasilan pencapaian misi ketenagakerjaan sangat tergantung pada dukungan mereka. Semua instansi akan telah selesai merumuskan konsep Republik kelima untuk diajukan kepada Bapak Presiden untuk disahkan. Rapat kerja nasional ini kami akan mengumpulkan bahan masukan dari semua pihak untuk perumusan konsep Republik kelima ketenagakerjaan. Pengarahan Bapak Presiden sangat berharga dan sangat kami nantikan. Demikianlah laporan kami, dan selanjutnya mohon kehadiran Bapak Presiden memberikan pengarahan dan secara resmi membuka rapat kerja nasional Departemen Tenaga Kerja tahun 1988. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Departemen Tenaga Kerja tahun 1988. Saya menaruh perhatian terhadap rapat kerja Departemen karena lapangan kerja merupakan salah satu masyarakat yang harus kita tangani dengan yang seperti yang telah saya ungkapkan dalam beberapa kesempatan. Sekarang ini kita perlu mempersiapkan Republik kelima dengan sebaik-baiknya. Bukan saja karena Republik kelima merupakan tahap bentuk dari pembangunan jangka panjang 25 tahun yang pertama, tetapi juga karena Republik kelima harga bersejarah yang panjang dan landasan yang kuat bagi bangsa kita untuk memasuki proses hingga landas dalam pembangunan. GBN menegaskan bahwa Republik kelima memuat dua prioritas penting. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi yang titik beratnya pada sektor pertanian dan sektor industri. Dan yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia dalam rangka membangun manusia pembangunan dan dalam rangka membangun manusia Indonesia bersatu, berdua, dan bertiga. Kita berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup lebih luas. Memasuki Republik keempat, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan ujian berat, terutama karena perkembangan ekonomi dunia yang tidak menentu. Walaupun dalam keadaan sulit, kita tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhannya tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Kita untuk memperluas lapangan kerja juga menjadi sepadan. Dalam Republik keempat dan Republik kelima yang akan datang, angkatan kerja akan bertambah dalam jumlah yang besar, yaitu sekitar 9,3 juta orang dalam Republik keempat dan lebih dari 11 juta orang dalam Republik kelima.
Sebab itu GBHN tahun 1988 memberikan petunjuk agar semua kegiatan pembangunan harus diupayakan supaya dapat menciptakan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya. Di samping itu, sektor informal perlu dikembangkan supaya produktivitas dan penghasilan mereka yang bekerja di sektor ini dapat ditingkatkan. Pemerataan kesempatan kerja adalah tugas yang sangat penting. Undang-undang dasar kita mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi manusia. Pembangunan nasional kita haruslah pula untuk menyediakan pekerjaan bagi seluruh angkatan kerja bangsa kita. Pemerataan kesempatan kerja merupakan dukungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kehidupan sosial. Pengangguran dan setengah pengangguran merupakan salah satu bentuk pemborosan sumber daya yang paling potensial, akan menurunkan daya beli masyarakat dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, menghindari pengangguran berarti juga secara langsung mempercepat pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung menciptakan iklim usaha untuk dapat tumbuh dan berkembang. Pemerataan kesempatan kerja juga merupakan sasaran yang paling strategis untuk mewujudkan pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan, bahkan kesempatan mengembangkan diri. Melalui pemerataan kesempatan kerja akan dapat ditingkatkan keikutsertaan aktif segenap lapisan masyarakat untuk memikul beban pembangunan maupun dalam menerima kembali hasil pembangunan. Kesempatan kerja merupakan wahana yang strategis untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kita menyadari bahwa sebagian besar angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor informal dan sebagian besar penduduk Indonesia masih hidup dari sektor informal tersebut, walaupun dengan tingkat produktivitas dan penghasilan yang relatif rendah. Sebab itu, di samping kita terus berusaha mempercepat proses industrialisasi, kita harus berusaha membina sektor informal agar sektor ini dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan nasional. Perluasan kesempatan kerja memerlukan dukungan kebijaksanaan di berbagai bidang dan tingkatan seperti kebijaksanaan produksi dan investasi, kebijaksanaan fiskal dan moneter, kebijaksanaan perdagangan, kebijaksanaan harga dan upah dan lain-lain. Sebab itu, penanganan masalah ketenaga kerjaan menuntut juga kerjasama yang erat-eratnya antara semua instansi pemerintah dan swasta di tingkat pusat maupun di daerah. Saudara sekalian, membangun berarti mengolah semua sumber daya yang kita miliki sebagai bangsa sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Perlu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan teknologi yang ditujukan untuk peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Dalam hal ini kita perlu memilih teknologi yang tepat dan berguna sehingga secara keseluruhan pembangunan kita tetap membuka kesempatan kerja. Perlu saya tekankan kembali bahwa keberhasilan pembangunan nasional akan sangat tergantung pada kualitas manusia Indonesia yang harus kita persiapkan sejak ini. Pembangunan memang memerlukan kekayaan alam, akan tetapi andalan utama pembangunan adalah sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yang mempunyai kemauan dan disiplin kerja yang sama. Supaya manusia perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Sistem pendidikan dan latihan kerja perlu lebih terkait dan lebih berorientasi pada kebutuhan pembangunan dan pasar. Melalui perencanaan tenaga kerja, perencanaan pendidikan dan perencanaan latihan perlu lebih diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan nasional secara menyeluruh. Bersama dengan itu, di setiap perusahaan dan tingkat nasional, gerakan efisiensi dan produktivitas perlu terus kita tingkatkan, baik untuk menjamin kelangsungan perusahaan
dan meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun untuk lebih mendorong pertumbuhan. Karena itu perlu dipahami masalah di Dharma baik oleh para pekerja, pemilik dan pimpinan perusahaan sehingga perkembangan hubungan integrasi Pancasila dapat dinikmati. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kali hal memasuki tempat ini dengan mohon berkatkan pimpinan Tuhan yang mengajar, maka akhirnya dengan dapat dijerat Parlemen tanggal 3 tahun 2018 saya nyatakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jauh. Namun saya perlu ingatkan saudara sekalian, walaupun anggaran itu misalnya naik 100 sampai 200%, kapasitas BK terpasang tetap masih belum termanfaatkan seluruhnya. Sebab itu, dana-dana masyarakat perlu ditarik untuk program jajan ini dengan menggunakan Permen 02 tahun 87. Masih dalam lingkup pembinaan sumber daya manusia ini adalah peningkatan kemampuan manajerial dan kewirausahaan atau kewirausahaan. Dewan Produktivitas Daerah dan unit-unit DPD berjuang untuk lebih terserah menyangkut perluasan kesempatan kerja. Dalam garis besar, dalam bahasa garis besar negara antara lain disebut bahwa pembangunan ketenagakerjaan sifatnya menyeluruh di semua sektor dan daerah serta ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja sektoral, regional dan khusus. Kita dalam pengaturan pemberian pelayanan dan pengawasan dan harus dijalankan, namun caranya harus lebih sederhana. Dukungan Departemen Tenaga Kerja dan minta supaya segera dirumuskan bentuk pengaturan yang sederhana. Jadi sekali lagi saudara sekalian, di lingkungan kita dan minta dirumuskan juga bentuk pengaturan yang disederhanakan. Kapan kita harapkan nanti kita bisa menyederhanakan. Dengan bentuk-bentuk penyederhanaan tersebut, maka tenaga-tenaga kita yang terbatas dapat didayakan. Misalnya, kunjungan perusahaan dan inspeksi untuk sasaran pengawasan yang berbeda. Apakah tidak mungkin dilakukan oleh satu dua orang saja? Konsekuensinya tentu tenaga pengawas harus menguasai beberapa bidang. Di samping itu, saudara sekalian, sampai sekarang kita masih memiliki apa yang dikenal dengan kartu kuning. Saya kadang-kala bertanya, apakah ini masih relevan sampai sekarang ini? Apa manfaatnya? Atau barangkali mekanismenya perlu disempurnakan? Ini saya minta pandangan dan penghargaan. Dalam rangka penyederhanaan dan pandangan dalam satu atap, beberapa fungsi pengaturan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan tentu dapat dialihkan kepada instansi lain, namun harus jelas bagaimana kita memonitornya. Di lain pihak, untuk tujuan yang sama, dikenakan mungkin lebih baik dibebani untuk menjalani fungsi instansi lain. Jadi, hal-hal seperti ini supaya dilihat kemungkinannya. Program-program rutin dan khusus supaya lebih ditingkatkan seperti program akal, akad, dan akan usaha tenaga kerja dan padat karya. Perhatian khusus perlu diberikan untuk pembinaan sektor informal. Tadi kita dengar pengarahan dari Bapak Presiden mengenai sektor informal cukup panjang lebar. Karena sektor informal sudah masuk garis besar bagi negara, maka sudah merupakan komitmen nasional. Karena untuk pembinaan sektor informal ini memerlukan keterkaitan antara instansi, maka para kakanwil supaya segera mengambil langkah-langkah pendekatan, terutama dengan pemerintah. Demikian juga saya minta perhatian khusus
mengenai perencanaan tenaga kerja dengan sistem informasi pasar kerja. Sudah lama hal ini didengungkan, namun perwujudannya belum serasi, walaupun di tingkat daerah sudah sedikit lebih maju, yaitu dengan tim perencanaan tenaga kerja daerah. Departemen dan instansi lain, demikian juga perusahaan-perusahaan, perlu didorong dan dibantu untuk menyusun perencanaan tenaga kerja, supaya dengan demikian memudahkan perencanaan tenaga kerja nasional. Pengumpulan informasi sesuai dengan Kepres nomor 4 tahun 80 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 81 perlu semakin ditingkatkan. Sebab itu, perbaikan sistem pengupahan dan jaminan sosial perlu mendapat perhatian khusus. Harus mencerminkan kewajaran antara produsen, distributor dan konsumen, karyawan termasuk dalam jaminan sosial. Program keselamatan dan kesehatan kerja supaya bisa sedia dikaitkan dengan program peningkatan produktivitas perusahaan dengan program lingkungan hidup. Di samping itu, dalam rangka perlindungan pelaksanaan norma-norma kerja perlu ditingkatkan. Pemerintah, para pejabat di pusat dan daerah lebih aktif dan bersih, yang lebih bersikap mendorong dan mengkoordinasikan, tercermin dalam dan tergantung pada tingkatan atau kegiatan instansi lain, berasal dari kita kepada para pemda dan kolega-kolega kita yang lain. Instansi vertikal, pengusaha, organisasi profesi, jangan hanya para kekandui menunggu, tapi kita harus aktif mendekati, kita harus aktif berkomunikasi, kita aktif mendatangi. Misalnya, gubernurnya, asisten sekda, bapedanya, para pengusahanya. Jadi harus ada waktu yang kita berikan mendekati mereka. Kalau lawan. Di mana-mana sekarang ini semua orang sudah membuka kesempatan kerja. Buat kita, kondisi ini hal ini juga merupakan tantangan berat karena mereka juga biasanya ini berkonsultasi dengan kita. Sebab itu kita harus siap dengan bahan-bahan yang lengkap dan saran-saran yang jelas. Dan kita harus selalu siap menerima dan menjelaskan. Saya mohon bagi saya, kalau seluruh ketenaga kerjaan, maka tidak ada lagi dia hanya ngerti dinamika infrastruktur itu. Seluruh masalah ketenaga kerjaan kita ini harus dikuasai. Jadi tidak hanya perlindungannya, tidak hanya penempatan dan pengembangan tenaga kerjanya, semuanya. Pemerintah masih berbicara mengenai pembinaan personil. Kepada saya laporkan misalnya ada kesempatan belajar ke luar negeri, akan tapi tidak dapat isi karena sedikit calon yang memenuhi persyaratan, termasuk tentu kemampuan bahasa atau kompetensi. Pemerintah saya program pembinaan lebih ditingkatkan dan dikaitkan dengan program pembinaan karier pegawai dan daerah harus berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh serta dapat memberikan bimbingan teknis kepada bawahannya. Memang beberapa kali pertanyaan ke saya sudah mengusulkan tapi belum diisi. Jadi terus terang karena ada petunjuk saya langsung kepada biro pegawai sebelum raker ini belum dilakukan pergeseran ke sana ke sini karena saya ingin mendengar lebih lanjut dulu. Saya kira setelah 5 bulan kami mengikuti dan sudah menjalani, maka setelah raker ini nanti usulan-usulan yang diajukan tentu akan kita perhatikan. Para ahli yang merasa sudah mengusulkan belum dijawab pusat, saya tegaskan di sini itu memang petunjuk langsung dari kami. Tapi setelah raker ini nanti lowongan-lowongan struktural dan fungsional yang perlu diisi segera akan kita proses. Prinsip pengawasan mereka adalah bahwa pimpinan setiap unit harus mampu mengendalikan pelaksanaan operasional di lingkungannya. Pengawasan mereka terletak pada A. Kemampuan setiap orang melaksanakan tugasnya tepat sesuai dengan petunjuk kerja. Setiap orang pada aturan-aturan serta peraturan perundangan dan membina bawahannya. Untuk itu setiap orang perlu mempunyai budaya tugas yang jelas. Akan kita perhatikan para ahli yang merasa sudah mengusulkan belum dijawab pusat, saya tegaskan di sini itu memang petunjuk langsung dari kami. Tapi setelah raker ini nanti lowongan-lowongan struktural dan fungsional yang perlu diisi segera akan kita proses. Prinsip pengawasan mereka adalah bahwa pimpinan setiap unit harus mampu mengendalikan pelaksanaan operasional di lingkungannya.
Pembahasan mereka terletak pada A. Kemampuan setiap orang melaksanakan tugasnya tepat sesuai dengan petunjuk kerja. Setiap orang pada aturan-aturan serta peraturan perundangan dan membina bawahannya. Untuk itu, setiap orang perlu mempunyai gaya tugas yang jelas serta tata kerja dan tata prosedur yang jelas. Tolak ukur keberhasilan seseorang, membina mengawasi bawahan dan memberikan bimbingan ini dapat juga dilakukan melalui seleksi. Di samping itu secara clear dan minta perhatian saudara atas keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor penerima yang akan datang perlu diadakan penyesuaian program yang mengatur terhadap permasalahan yang dihadapi serta penajaman prioritas. Keempat, maka peranan dari tenaga dalam bekerja di mana nanti saya kira saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Pertama, membina anggaran kerja yang disiplin, produktif dan dinamis dengan motivasi dan kemampuan profesional yang tinggi. Membina hubungan industrial yang harmonis, mantap, aman dan dinamis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan ketiga, membina kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan pekerja. Sesuai dengan peranan tersebut dan tantangan dirumuskan dalam GPHN, maka program utama Deknaker dalam Republik Kalimantan nanti mencakup: pertama, pengembangan sumber daya manusia; kedua, perluasan kesempatan kerja; ketiga, pembinaan hubungan industrial berdasarkan Pancasila; keempat, peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja; dan kelima, tentu peningkatan aparatur Deknaker. 7. Saya kira bagi saya, 1. Program latihan kerja dan produktivitas, perluasan kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja. 3. Program perencanaan ketenaga kerjaan dan sistem informasi pasar kerja, hubungan industrial dan peningkatan kesejahteraan karyawan. 5. Program kondisi dan hubungan kerja dan peningkatan hukum ketenaga kerjaan. 6. Program peningkatan peranan wanita, pemuda. Dan 7. Peningkatan hubungan aparatur Deknaker. 357 dan 315 sama saja. Karena 357 memang angka yang baik sekali, tapi 3, 5, 11 juga baik. 3 itu biologi kita, 5 Pancasila, 11 ini saya kira 11 Maret dan lain sebagainya. Semua bermakna historis. Sebab itu sekali lagi saya serahkan kepada saudara dan tim perumus. Jadi nanti kalau itu dari daerah, kolega, itu akan ada tim perumus di sana. Para Direktur Jenderal dan nanti oleh Dirut Aspek. Sesuai dengan acara, akan ada diskusi kelompok dan masing-masing peserta raker dapat memberikan kontribusi dalam memberi pandangan dan saran masukan untuk merumuskan kesimpulan pada kita nanti. Demikian agar saudara mengikuti dan memanfaatkan raker ini dengan sebaik-baiknya. Setelah pengarahan saya ini, kami membuka kesempatan untuk saudara mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar dengan demikian penjelasan ada. Lalu setelah itu nanti saudara sekalian rapat ini kita skor untuk makan siang. Setelah itu dilanjutkan pengarahan yang lain. Dari saudara sekalian langsung saja. Kami menyampaikan proposal diawasikan. Kami mohon petunjuk dalam hal ini bahwa kami turunkan dari surat perjanjian kerjasama Bapak Menteri dengan Bapak Menteri Sudomo dengan RPK. Dan sesuai pula dengan surat edaran terkait Menteri Bapak Presiden Pemerintah, kami barangkali telah selesai
ini ya seterusnya. Saudara jalur ini silakan. Bapak Menteri berkaitan mengenai badan kerja itu antar kerja. Jadi Nusa Tenggara Timur khususnya Flores Timur itu mempunyai daya dorong besar untuk ke Malaysia Timur. Jadi masalah yang akan dihadapi dan mengarah yaitu tidak adanya perusahaan pengerahan tenaga di Indonesia, dan dari 45 calon tenaga kerja kami kumpul 15 pokok-pokoknya itu untuk membuat perusahaan pengerahan tenaga kerja di Indonesia itu belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh A, apalagi dari C. Bagaimana kiranya ada saran Bapak Menteri supaya diadakan terobosan supaya ada regulasi itu di dalam mekanisme antar kerja diperingan persyaratan. Kami ini penerimaan tenaga kerja dari Sutimati melalui jalur baru yang diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja. Oleh karena itu, karena baru berkembang sudah ada pembahasan khusus, karena itu beberapa yang sudah datang di kantor kami akan jadi nanti mereka konsultasi dengan kanwil dulu, sehingga perlu ada rekomendasi dari kanwil, baru dengan demikian bisa menyetujui. Kemudian di Malaysia nanti tugasnya daripada konjen atau asasi perhubungan kita hanya sekedar mengecek kanwil itu apakah bonafit atau tidak itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan adalah mengenai kemungkinan pengembangan kawasan. Maksud saya di masyarakat sekarang berwarna jadi di Kalima kita mungkin bisa lama karena perkembangan perusahaan yang kedua ini secara mengingatkan saja bahwa kita sudah lama tidak memperbarui perusahaan. Jadi generasi kita semua saya kira semua sudah merasakan sudah terlalu tua, jadi barangkali ada mengenai yang pertama tadi pengembangan pembukaan bangkit baru, pertanyaan yang sama bukan hanya dari Sumatera Barat, tapi juga dari Sulawesi Selatan, dari Irian, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, Sumatera Utara, semua daerah sudah mempertanyakan. Karena itu saya minta kepada saudara sekalian nanti di dalam satu tim kelompok diskusi coba dirumuskan secara konkret daerah kriteria yang bagaimana yang bisa kita buka. Pertama, intensitas masalah kan bisa kita ketahui dari berapa permasalahan yang ada di situ. Kedua, jumlah penduduknya. Ketiga, prospek perkembangan ke depan, sehingga dengan demikian mempunyai alasan-alasan untuk kita memulai membuka suatu kandang. Yang pertama hampir sama dengan yang dinyatakan SDM, tapi agak berbeda. Bagaimana Bapak Menteri mungkin sering membaca di koran, khususnya calon-calon tenaga kerja yang keluar negeri. Kelihatannya dari berbagai koran yang kami pantau, kalau ada yang tertangkap, biasanya selalu ada nama NPD yang tercatat. Nah, masalah yang kami hadapi atau mungkin bukan satu-satunya masalah, karena kelihatannya prosedur pengiriman ini memang masih sangat dirasakan di daerah kami merupakan hambatan, sehingga kalau gelap ini makin merajalela. Sebagai satu contoh misalnya Bapak Menteri, untuk melengkapi persyaratan administrasi itu sudah memakan waktu yang berlarut-larut. Ditambah lagi permintaan dari aparat tempat dari pemerintah
lagi kegiatan-kegiatan tahunan. Tapi khusus mengenai bersih itu harus tetap dipenuhi karena kita tidak mau mengirim tenaga yang ada kemungkinan mereka terlibat ataupun ada masalah-masalah kriminalitas. Jadi persyaratan seperti itu tentu bisa. Tapi cuma dari kami perlu ketemu Kapolganya dengan dari angkatan senjatanya dijelaskan prinsip setuju, tapi mungkin lebih disederhanakan terus. Tapi pemeriksaan tetap ada karena sekali dia memegang paspor kita, tapi terbukti dia mencari seseorang yang kurang baik, itu juga sangat merugikan bangsa dan negara. Jadi jangan kita merasa seolah semua orang itu baik. Meskipun dia dipilih, jangan lupa penjahat Jakarta bisa disembunyi dia dipilih. Lalu yang mau menjadi tenaga kerja dikirim ke sana tidak juga. Jadi jangan dikira itu kemungkinan tidak ada. Jadi daripada kita penolongan, lebih bagus tetap. Cuma kita dekati polisinya, dibikin satu pendekatan lebih sederhana. Bisa, mungkin dipusatkan di beberapa Kapolres yang bisa lebih simpel pemeriksaan, tapi tidak merugikan inti masalah. Barangkali ada satu hal yang mungkin, walaupun termasuk tidak mungkin membangun. Seandainya Pemda menyediakan gedung, apakah termasuk bisa menyediakan peralatan yang untuk bagaimana pendidikan selanjutnya dan pembangunan selanjutnya? Apakah bisa Pemda selanjutnya? Atau boleh? Bisa juga yang kami karena dimasukkan juga sebagai peningkatan keterampilan para tenaga kerja pada desa pangan. Sebenarnya adalah bersama Pemda dengan Kesnaker atau mungkin dalam hidup Pemda menyediakan gedungnya, kita membeli peralatannya, sehingga operasional nanti ditangani oleh kami, bukan oleh dinas tenaga kerja setempat. Sebab itu dua. Di daerah-daerah memang mungkin belum ada dinas perhubungan atau tenaga kerja, di daerah lain ada. Nah, karena itu memang kadang-kadang kejelasan pembagian job distribution itu sering jadi ragu, meskipun menurut undang-undang juga ada pembagiannya. Namun demikian, terminta nanti kepada Puswaster dan Pak Dirjen Desa diteliti kemungkinan kerjasama antara kita dengan Pemda di dalam menyediakan balai latihan kerja di Dumai. Yang pertama yaitu mengenai perlindungan para penangkap ikan di laut. Karena sekali bahwa itu 90% atas lautan, sehingga sebagian besar dari hidupnya mencari ikan. Ada dua kegiatan mencari ikan. Yang pertama dengan mempergunakan alat yang besar sekali, sehingga dari segi perlindungannya kita cover baik dengan PKR maupun dengan perjanjian-perjanjian. Ada bagi dunia dan perjanjian biasa bagi kapal-kapal yang lain. Namun yang diproblem adalah pencari ikan atau menangkap ikan yang tak digunakan, yang jumlahnya lebih besar daripada yang menggunakan peralatan ikan. Satu contoh yang terjadi di daerah Buku yaitu di Maluku Tenggara. Di sana ada lebih kurang 30 penangkap kirik ikan yang masing-masing kapal dengan kurang 10 orang. Sehingga kurang dari ukuran yang sampai sekarang masih belum kita cover mengenai perlindungannya. Jadi harapan dari aspek nanti waktu pengarahan dari sini aspek kita diberi pengarahan. Arah kita adalah meskipun mereka boleh katakan per satu kapal itu ada 10 orang tadi 10, maka sebagai satu unit memang kurang ya. Tapi kalau seluruhnya itu merupakan satu kesatuan, maka tentu 3.000 orang itu adalah jumlah yang cukup besar
kami sekarang peningkatan pembinaan student. Sehingga untuk dengan pembinaan yang baik ini tugas-tugas kita akan sama baik. Itu mengenai masalah PKN. Jadi kami telah membuat satu paket PKN untuk kandidat penagih. Setelah kita lihat perkembangannya cukup positif, sehingga tiap eksepsi dapat bekerja dengan baik dengan adanya perencanaan dari tiap eksepsi, sehingga tugas-tugas operasional bisa dikontrol dengan baik. Setelah ini kita dapat berikan paket sehingga ini bisa meningkatkan tugas-tugas kita di daerah. Yang pertama, mengenai personil. Yang kedua, mengenai masalah aspek dokumen. Mengenai masalah aspek ini, dari aspek telah menyetujui untuk memberikan dana 100 juta rupiah dari 30% aset. Dan oleh Bapak Gubernur telah mengajukan proposal yang ada kepada Bapak Menteri dan Bapak Mendagri. Setelah itu kami akan mungkin mohon tunjuk selanjutnya mengenai saya kira sudah prosesnya sedang berjalan. Ketiga, mengenai dukungan pembiayaan kepada berbagai institusi kelembagaan yang ada. Memang ini tidak bisa terlalu kita harapkan dari pusat. Beberapa daerah dengan inisiatif dari gubernurnya dengan lembaga tripartitnya bisa juga melaksanakan kegiatan itu. Jadi coba juga dijajaki kemungkinan di daerah bersangkutan dengan gubernur dan lembaga tripartit. Mengenai yang ketiga, yang keempat, tenaga kerja di pertambangan ini memerlukan satu latihan. Ini memang jenis-jenis pertambangan itu ada terbuka dan juga bawah tanah. Lalu tambang emas di situ, apakah tambang emas terbuka atau dalam tanah, itu memang latihan orangnya berbeda. Lalu spesifikasi yang bagaimana yang diharapkan untuk dilatih itu, ini barangkali perlu dirumuskan secara konkret oleh Kanwil Utara untuk bisa kita bicarakan nanti dengan keluarga. Hanya beberapa hal yang dimaksudkan berkaitan dengan kegiatan dedikasi dan dedikasi dan juga kaitannya dengan informasi masa kerja yang kita harapkan juga upaya bermanfaat. Kiranya kalau dapat bertujuan di target itu ada seksi binagram. Jangan sampai sekarang ini ada binagramnya di tingkat wilayah, di kantor tidak ada sama sekali, jaga bersama ini dari bawah ke atas. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan masalah K3 yang dikaitkan dengan lingkungan hidup dan produktivitas. Kami mohon kalau kiranya bisa disetujui. Itu dalam 1 tahun itu ada bulan kampanye produktivitas yang nanti mengkait juga mengenai kampanye K3 dan produktivitas. Jadi tidak banyak sekali kegiatan yang terpisah-pisah pada 1 tahun. Jika dia kiranya lebih bisa mengangkat arti peningkatan produktivitas nasional. Memang kalau kondisi besar, kalau tadi tapi ada juga target personilnya sebenarnya. Karena itu fungsi perencanaan tenaga kerja bisa dilangkah oleh kakak definitif. Jadi yang berikan fungsi itu. Jadi dia lembaga, jadi harus dia mampu mau mengerjakan itu kalau jadi fungsinya yang penting. Nah, baru masuk ke. Jadi kalau kita itu harus bisa kerja apa namanya ini termasuk yang proposal begitu. Jadi harus perubahan. Jadi kalau itu fungsi binatang itu dikerjakan oleh kami ini. Lalu kemudian diberikan ke binatang satu. Bagaimana belajar daripada pekerjaan mengenai binatang. Yang ketiga mengenai kami ini dilatih di bandara
yang kami dapat dari kasus program 6 yang berkurang, bahwa ada keterangan bahwa orang tuanya diduga terlibat. Orang tuanya diduga tidak langsung terlibat. Dan sekarang PKOT masih terkatu-katu apakah memang kita akan juga dan sekarang itu ada kedua. Makanya person terbaik. Mengenai ada larangan diskriminasi yang secara menteri dan kerja, lalu kalau disebutkan di lapangan ada penyimpangan, edarannya dikasihkan dulu kepada pimpinan perusahaan itu. Jadi mohon penyesuaian dengan ini. Dan kalau sudah 2-3 kali tetap juga nanti beritahu ketika. Jadi tahap pertama saudara secara perspektif menyampaikan dulu bahwa pasti kejadian itu sebelum edaran itu. Jadi saya kira semangatnya kita ke depan itu tidak ada diskriminasi terhadap pria dan wanita. Mengenai KKB itu tadi nggak jelas ya, itu KKB dikirim ke pusat seperti itu. Jadi kalau KKB sudah dibuat dasar, kita tidak berhak merubah dan sebagainya. Nah, sekarang kalau berdasarkan perbedaan ini kita menolak kembali atau memeriksa. Berarti kalau ditemukan, itu dikembalikan ke perusahaan. Lalu masuk ke KKB, berarti KKB kan diinvolve untuk bisa mengesahkan itu. Jadi sekarang pertanyaannya, kok ditemukan suatu itu kita kembalikan. Persyaratan tidak memenuhi Pak. Diskriminasi terbuka malah ada yang tidak sesuai. Ya. Dikembalikan kepada individu untuk diperbaiki. Ya. Itu menurut mereka itu tidak untuk kami bilang semua kembali. Itu masih juga pada ya katakanlah realisasi dari mereka punya pertemuan kembali. Itu merupakan formal pertemuan pada dua pihak. Di Kalsel masih di desa belum pernah dipakai, jadi sekarang nggak boleh dipakai. Nah, nanti kalau jemput saya pakai aja. Tapi untuk bisa dipakai jemput saya itu coba dengan Pak Polda, dengan pimpinan masyarakat. Karena kendaraan itu maksudnya kan untuk desa. Tapi dalam rangka inspeksi desa tentu bisa dipakai untuk itu. Jadi kita harus manfaat saja. Pak, kalau terlalu kaku nanti yang pakai dari itu membasir. Tapi jangan saudara pakai untuk kunjungan pesta perkawinan. Jadi nanti saya lihat itu usukan, tapi dengan polisi, dengan Pemda, lalu yang secara harus waspada kalau Pak Harmo datang ke sana, jadi Pak Presiden datang ini berarti itu barangkali perlu dijelaskan juga dengan Pak Presiden bagaimana mengatur dan pemasaran. Jadi tujuan latihan tetap tercapai, tapi ada manfaat juga bisa digunakan. Jadi tidak ada juga di kawasan. Jadi saya kira ini Pak Presiden dari saya sebetulnya coba diusahakan supaya bisa tetap dipakai, tapi tidak mengurangi atau tidak bisa disalahkan oleh BPKP ya. Supaya bagi para kami dan kami ini nanti lebih Bapak Menteri yang saya hormati, Bapak-bapak sekalian eselon 1 dan para peserta dan tidak terkecuali para siswa Fadia sebagai penunjuk dan saudara-saudara wartawan dan rekan-rekan. Nah, ya saya minta tolong kalau saya ngomong yang nggak benar dan tulis. Bapak Menteri dan para peserta akan seluruhnya, kami sudah menyiapkan bahan yang menjadi bidang saya tebal 26 halaman. Hanya kalau saya bacakan semua, waktunya tidak akan cukup. Dan kalau toh saya cukupkan, malah saudara-saudara tidak mengerti. Oleh karena itu, saya
disampaikan oleh Bapak Menteri. Maka dari pengarahan beliau yang sejumlah 6 butir tadi, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, sampai kepada pembinaan aparat, pembinaan dan pengawasan aparat. Maka dari ke-6 itu hanya satu saja yang masuk bidang saya, yaitu masalah aparatur kita, aparat kita. Sedangkan yang untuk basnya pengawasan adalah bidangnya Bapak Dirjen. Lalu menyinggung tentang aparatur sebelum itu, maka kewajiban saya membantu Bapak Menteri sebenarnya kegiatannya ada 2 jenis pokok, yaitu pembinaan dan pelayanan. Dalam pembinaan itu tentu saja kita memiliki organisasi, ada berbagai macam di situ, seperti kendilnya Budak Jogja itu ada macam-macam, ada telur, ada ikan, dan sebagainya. Begitu juga dalam organisasi itu ada personil, ada fasilitasnya, ada metodenya, ada materialnya, dan layanan macam-macamnya. Dan dalam Budak Jogja itu yang paling dominan itu adalah masalah manusia. Dan manusia itu kalau kita uraikan tidak cukup hanya dengan tulisan tangan saja. Harus ada angan-angan juga, ada bayangan-bayangan juga dari baik yang mengutarakan maupun yang mendengarkan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan yang menjadi bidang saya terlebih dulu. Bentar, ini kayak 8, ini 6 saja. Nah, itu dulu. Maksud saya dari landasan pemikiran yang berpengaruh terhadap masalah pembinaan maupun pelayanan. Ini kurang lebih Londo lah itu sebagai prison systemnya, itu yang sebelah kiri. Kemudian nanti yang white itu yang sebelah kanan. Jadi keadaan kita kurang lebih sebelah kiri ini. Kemudian harapan kita, ini saya terjemahkan di saja. Jadi situasi kondisi harapan itu sebagai white system itu sebelah kanan. Inilah keadaan Kalau tadi telah kita dengarkan penyajian dari Bapak Sekjen dengan gaya iman sudah sononya, dan itu langsung berdiri di sana. Kalau saya mengikuti Bapak Menteri saja, Bapak Kosmo. Jadi kalau arahan-arahan resmi ini lebih baik kita langsung saja apa yang tertulis dengan komentar sedikit-sedikit. Jadi lebih baik demikian. Dan ini tidak banyak, hanya 12 halaman, dan mudah-mudahan ini tidak bisa diterima oleh saudara atau mungkin juga belum juga sama, pada bahan-bahan belum sampai semua. Karena apa yang saya sampaikan ini merupakan harapan. Jadi data-data lengkapnya ada pada hasil-hasil pengawasan perintah 4. Jadi yang punya seperti ini semua data-data yang saya sampaikan, yang saya bisa saja perinciannya kepada di sini. Baik, kami mulai saja dengan pengajian di bidang pengawasan yang tentunya ini tidak terlepas daripada apa yang saya katakan, pembinaan. Pembinaan dan pengawasan aparat ini merupakan satu bagian yang tidak terlepaskan. Oleh karena itu, saya sendirinya apa yang saya berikan pun tentunya nanti ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Judul daripada penyajian ini adalah pendayagunaan dan pembudayaan pengawasan dalam rangka menyongsong pembangunan ketenagakerjaan Republik 5. Saya kira judul ini merupakan penjabaran daripada tema Permas Kesmata ini, yaitu yang berjudul dengan terobosan kebijaksanaan dan program kita songsong pembangunan ketenagakerjaan Republik 5. Khususnya di sini adalah dalam bidang pengawasan. Pengajian ini akan kami bagi atau kami susun sistematikanya sebagai berikut, sesuai dengan
Barat, yaitu yang pertama adalah pendahuluan yang tentunya akan berisi evaluasi hasil selama berita 4, dan yang kedua adalah landasan atau dasar kebijakan yang digunakan dalam arahan ini. Kemudian yang berikutnya adalah sasaran yang tidak tercapai yang kami bagi dua, yaitu pada akhir berita 4 dan menjelang atau selama berita 5, karena teknis yang akan diambil. Nah, ini istilah daripada Pak Sekjen adalah kebijakan teknis yang bersifat strategis. Itunya demikian dalam arahannya. Dan terakhir adalah penutup. Jadi dalam pemeriksaan operasional ini rutin dan proyek melalui 8 unsur pengendalian manajemen. Selama berita 4 dapat dikemukakan bahwa dari 27 kantor wilayah yang mendapat nilai tersendiri ada 2 kantor wilayah, yaitu dengan nilai 68 atau klasifikasi cukup. Rendah ada 3 kantor wilayah dengan nilai 49 atau klasifikasi kurang. Yang paling kiri tahun ke tahun, maka menunjukkan angka-angka ini memang bertambah. Dibuka di sini bahwa memang dengan adanya hasil pemeriksaan operasional ini telah dicapai perbaikan atau penyempurnaan. Ini adalah sebagai mana tertangkap di Bapak saya 153 dengan jumlah 962 orang dan ada jenis-jenis hukumannya. Jadi ini yang saya kira menjadi beban yang harus kita selesaikan secepatnya, karena bagaimanapun hal ini tentunya akan melalui di dalam pembinaan karier secara seluruh. Selanjutnya, saya laporkan juga hasil selama kita 4 di dalam kegiatan Pospos 555. Beberapa presiden ada Pospos 5.000 sekarang, saya sudah menangkap dan menggunakan Pospos 555. Dalam berita 4, surat yang masuk sampai dengan bulan Agustus 1988 adalah sejumlah 7.768 surat, di mana yang dapat diselesaikan sebanyak 7.695 surat atau 99,06%, dan sisanya sebanyak 73 surat masih dalam proses masih tenaga kerjaan melalui pusat tenaga kerja. Dari data sana bisa dilihat untuk tahun 98 bahkan sudah sampai hampir 1 semester, kurang dari 50% pada angka tahun 87. Jadi menunjukkan memang surat-surat yang masuk ini masih menurun kita. Dan mudah-mudahan tahun 88 ini tidak sampai saya kira hanya saya harapkan paling banyak 500, separuh daripada tahun 87. Maka dengan demikian pertemuan saya buka kembali. Sekarang berikut ini kita akan ikuti uraian dari Bapak Profesor Hasan Bahtiar, sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Badan Pendidikan dan Pengembangan. Pendidikan dan pengembangan, dan kita harapkan beliau akan memberikan kepada kita kaitan-kaitan antara pendidikan dengan dunia kerja dan di lingkungan kita sangat familiar dengan istilah Kepres 34 tahun 72 dan Impres 15 tahun 74, dan saya kira sangat juga kita harapkan kiranya dapat disinggung sedikit mengenai rancangan undang-undang pendidikan nasional yang kita rasakan penting untuk menyiapkan tenaga-tenaga dalam rangka pembangunan kita secara keseluruhan. Secara sekalian, kita harapkan dari masukan ini nanti memudahkan kita di dalam memasuki masalah kebinaan. Untuk itu saya silakan sekarang Profesor Hasan Bahtiar menyampaikan uraiannya. Kami silakan.
kebudayaan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, karena mungkin ini banyak kesamaannya dengan tugas dari kami sini, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pimpinan departemen dalam penentuan kebijakan, mengkaji masalah-masalah ini agar supaya masalah-masalah yang bersangkutan menjadi lebih jelas, mengajukan usul-usul kebijakan untuk dipertimbangkan oleh pimpinan departemen, mengadakan model-model pembaharuan dalam berbagai bidang, dan akhirnya bisa mengumpulkan dan menyajikan informasi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan untuk siapa saja yang memerlukan. Dari nafkah bagi keluarga masing-masing. Tuhan ada mengalami perubahan yang besar sekali dalam perkembangan pendidikan di negara kita, sehingga sekarang ini hampir semua anak-anak usia balita antara 7 sampai 12 tahun sudah belajar di SD, di sekolah dasar. Suatu keberhasilan yang belum dicapai oleh berbagai negara, termasuk India. India baru sekitar 70% saja jumlah anak usia belajar yang bisa menjadi pendidikan dasar. Siswa adalah 26 juta dibanding dengan jumlah anak yang bersekolah dalam India Belanda. Angka ini sangat besar. Angka jumlah siswa yang belajar di sekolah dasar zaman India Belanda itu dengan sendirinya ada masalah, macam-macam masalah yang timbul karena kita mengadakan pilihan antara dua kemungkinan di beberapa tahun yang lalu, yaitu kita upayakan menaikkan mutu pendidikan, tapi itu berarti sumber daya terbatas yang bekerja hanya dapat digunakan oleh segolongan penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang kami hormati, sahabat teman satu dari Kepikbud dan Deknaker, para peserta olahraga yang saya hormati. Jadi ini waktu yang saya menjelaskan 30 menit menjadi 15 menit. Jadi saya akan mempersingkat penyajian saya. Jadi penyajian saya sistematikanya adalah seperti itu. Yang pertama adalah mengenai evaluasi hasil pada pelitahan dan permasalahannya. Yang kedua adalah perkiraan untuk pelita 5 yang akan datang. Kemudian program-program dan terobosan untuk pelita 5. Bahwa masalah ketenagakerjaan untuk berlaku pelita 4 sesuai dengan kebijaksanaan Departemen Tenaga Kerja yang dulu diluruskan dengan 357 Direktorat Jenderal Pengawas ulangi Pengawasan mendapatkan porsi 6, yaitu membina angkatan kerja yang disiplin, produktif, dinamis dengan kemampuan profesional yang tinggi. Yang kedua adalah perluasan lapangan kerja, yang ketiga adalah peningkatan latihan kerja dan produktivitas. Yang keempat adalah pengembangan usaha kesempatan kerja dan mekanisme perencanaan tenaga kerja baik nasional maupun daerah. Yang keempat adalah peningkatan antar kerja antar negara. Yang keenam adalah penampungan ledakan SDM. Dalam program-program tersebut, hasilnya adalah sebagai berikut. Proyek padat karya. Proyek padat karya hasilnya adalah telah tersalurnya tenaga kerja adalah sebanyak 712.000. Serta jalan yang diselesaikan adalah 13.000 km 763, baik pengaliran maupun proyek-proyek PKBB, PKBB maupun ledakan SLTA maupun terpaut. Masalah yang dihadapi dalam rangka melaksanakan proyek ini, banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Ini yang bikin pusing dari Bapak
Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu ditingkatkan mengenai pengawasan melekat dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun dengan BPKP. Jadi setiap akan melaksanakan hendaknya dikonsultasikan dulu. Kemudian mengenai penerapan teknologi tepat guna. Di sini adalah maksudnya untuk meningkatkan teknologi tradisional dalam rangka peningkatan mutu produksi dan untuk pemula usaha. Hasil yang dicapai adalah 624 kecepatan dengan 1070 paket dengan 10 jenis teknologi padat karya di bidang pertanian dan menyerap tenaga kerja 21.400 orang. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya personil maupun pengelola teknis untuk menganalisa kebutuhan lapangan, serta juga kurangnya mengenai personil yang dapat untuk mendaya gunakan, sehingga perlu mempergunakan lembaga-lembaga teknologi setempat. Kemudian pembinaan usaha mandiri dan sektor informal. Pada waktu yang lalu mengenai pembinaan sektor informal telah dibentuk Satgas sektor informal. Dan dari Satgas tersebut ternyata telah dihasilkan usaha mandiri di sektor informal sebanyak 17.011 orang. Hal ini dengan bantuan daripada pemerintah daerah dan swadaya masyarakat serta bantuan daripada ILO. Dari Satgas berpendapat bahwa di dalam GBHN yang akan datang ini, karena mandataris adalah pelaksana daripada GBHN, sehingga GBHN perlu dijabarkan dengan bentuk impres maupun kepres, sehingga akan lebih mengikat pelaksanaan daripada pembinaan sektor informal yang akan datang. Program latihan kerja dan keterampilan. Dalam hal ini, selama kurun waktu kuliah tanpa, kiranya telah dapat dilatih untuk latihan keterampilan adalah sebanyak 447.000 dan latihan produktivitas adalah 16.370. Memperluas daripada hasil adalah telah dikeluarkan Permen 2 dan itu bekerja sama dengan tiga-tiga. Hal ini karena mungkin juga motivasinya belum, jadi masih pada proyek preventif. Kemudian program penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja, informasi pasar kerja, perencanaan tenaga kerja, tujuan pemilihan jabatan. Mulai bursa kesempatan kerja telah ada bursa kesempatan kerja swasta. Hal ini adalah sebagai kepanjangan dari Departemen Tenaga Kerja dan dalam rangka deregulasi. Deregulasi mengenai perizinannya, mengenai informasi pasar kerja. Untuk kurun waktu berita sebesar kita 22.000. Lowongan yang terdaftar adalah 701.872.000. Penempatan hanya 557.000. Maksudnya Kepres 480 dan mengenai wajib lapor yang akan datang dalam perjalanan perlu dimodifikasi. Di samping 3 program tersebut di atas, memang ada program mengenai generasi muda, tenaga kerja penyandang padat atau khusus dan peran wanita. Hal ini telah dilaksanakan baik melalui pelatihan keterampilan maupun penempatan mengenai tenaga kerja cacat dan telah berhasil untuk menempatkan tenaga kerja cacat sebanyak 3.696 orang tenaga kerja penyandang cacat. Evaluasi program Pelita 4 adalah untuk mendukung pada Pelita 5. Jadi kalau boleh disampaikan resumenya adalah penempatan selama kurun waktu Pelita 4 sampai sekarang adalah sejumlah 1.673.364 tenaga kerja. Hal itu termasuk penempatan yang semi permanen yaitu PKDP. Kemudian latihan keterampilan telah berhasil 485.000. Dituju dari sumbangan Departemen Tenaga Kerja pada Pelita 4 secara nasional untuk perencanaan yang diperkirakan menyerap 6,1 juta, maka Departemen Tenaga Kerja telah memberikan kontribusi sebanyak 28%. Dan bila yang dilatih semuanya ditempatkan, maka akan memberikan kontribusi sebanyak 35,4%. Untuk Pelita 5 yang akan datang, karena akan ditumbuhkan angkatan kerja diperkirakan sesuai dengan angka Bappenas adalah 11,8 juta. Sedang kesempatan kerja adalah 11,5 juta, maka dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dari 5% dan pengangguran akan bertambah menjadi 3% atau bertambah dengan 350.000 orang. Maka Direktorat Jenderal Bina Marga menajamkan dalam programnya adalah menjadi 7. Itu 3 program adalah program peningkatan program yang lama
baru. Walaupun hasil yang dicapai telah cukup baik, tapi ada hal-hal khusus yang perlu mendapat perhatian dari para kakak, yaitu mengenai pemanfaatan BLK yang sampai sekarang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua adalah pemasarakatan dan pemasaran permen 2 sehingga BLK bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga secara mudah dan menarik. Yang ketiga adalah mengenai bursa tenaga kerja, di mana masih terjadi penjumlahan ganda. Kemudian yang keempat adalah pengerahan calon pegawai negeri yang dirasakan pemborosan, di mana tiap melamar terjadi 5 kali fotokopi dan sebagainya. Untuk ini adalah perlu dirumuskan. Sebagai contoh, melamar cukup dengan kartu kuning. Misalnya adalah jadi ujian bagi mereka yang punya kartu kuning. Kalau mereka lulus ujian testing, dia harus lulus juga tes administrasi. Oleh karena itu, waktu dia mengadakan testing untuk menjadi pegawai negeri, cukup melamar dengan melampirkan kartu kuning saja. Dan kartu kuning, waktu nanti diadakan interview, disitulah dia akan membawa surat-surat aslinya. Dan itu yang disebut tes administrasi, saya kira adalah nanti terdiri dari aparat keamanan yang menyangkut mengenai security clearance maupun administrasi. Bursa tenaga kerja nantinya akan bisa dirubah, terutama adalah di dalam rangka penyaluran akad antar kerja antar daerah. Jadi perizinan disampaikan karena sekarang sudah dibahas oleh Biro Hukum dan Dirjen Bina Bintang dalam deregulasi adalah cukup izinnya antar kandet. Dan ini juga sudah dikoordinasikan Departemen Dalam Negeri bahwa masalah penduduk adalah terutama adalah bupatinya yang memberikan izin. Jadi bukan nanti dilokasi langsung ke gubernur. Kemudian yang kedua, di dalam perizinan mengenai bursa kerja swasta juga nanti izinnya adalah cukup ada di kandet. Oleh karena itu nanti akan diadakan untuk mendapatkan masukan dari para kandet apakah kurang lebih efisien atau tidak dengan perizinan antar kandet baik mengenai bursa kerja maupun mengenai akad. Hal ini baru dibahas antara Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Bina Bintang. Pembinaan sektor informal, kiranya pembinaan sektor informal kita tetap menyampaikan bahwa perlunya adanya petunjuk langsung atas penjabaran PPAS, yaitu berupa impres maupun capres, sehingga mengikat terhadap setiap pemerintah daerah adanya tim koordinasi terpadu, di mana waktu itu telah diajukan adanya tim koordinasi terpadu untuk peningkatan pembinaan sektor informal. Kemudian di dalam rangka pada gaya baru, di mana kita mendapatkan tambahan anggaran sebesar 9,5 miliar tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekjen. Kiranya anggaran ini adalah untuk semuanya luar Jawa. Dan memang ini diberikan lebih kemudahan, di mana nanti tiap proyek akan mendapatkan prasarana termasuk sepeda motor. Oleh karena itu, nantinya saya mohon jangan bikin pusing lagi pada Bapak Dirjen mengenai pengawasan pada karya ini. Oleh karena itu ada instruksi supaya para Kakanwil maupun Kakanwil mengecek langsung mengenai pelaksanaan pada karya. Jangan sampai ada yang instruksi dari pusat bahwa juru bayar pun tidak tahu tempatnya di mana dilaksanakan pada karya. Dan ini salah sendiri lah. Saya melihat di lapangan. Jadi setelah saya di lapangan ternyata pinjam juga pun tanya orang itu di mana tempatnya itu. Jadi saya mohon supaya tidak terjadi lagi. Gerakan efisiensi dan produktivitas. Hal-hal yang perlu dilakukan di dalam rangka gerakan efisiensi dan produktivitas adalah menumbuhkan kesadaran sektoral dan unit agar dapat mengembangkan arti pentingnya produktivitas di lingkungannya. Pengembangan dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pengukuran produktivitas di perusahaan-perusahaan sehingga hasilnya dapat membantu pengusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan produksinya. Mohon maaf untuk mempercepat. Di dalam pelaksanaan, di dalam terobosan-terobosan yang akan datang mengenai Direktorat Jenderal Bina Bintang, jadi kita ada satu permasalahan 15 menit. Yang pertama adalah pemantapan perencanaan tenaga kerja sebagai fungsi pengembangan sumber daya manusia. Hal ini kiranya di dalam GPAN dijelaskan bahwa mengenai perencanaan tenaga kerja kiranya perlu ditajamkan. Departemen Tenaga Kerja itu tugasnya apa, sektoral apa, swasta apa.
sudah terwujud. Peningkatan latihan keterampilan di BLK dengan kerjasama dengan pihak ketiga, kiranya kita targetkan mencapai 700.000 karena pada saat ini telah mencapai 7.250 yang relatif singkat yang sudah berhasil dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Pada prinsipnya kalau kita melihat balai latihan kerja swasta, Hilsi, itu tidak punya apa-apa, kelasnya kosong aja punya murid. Jadi kalau kita ini mau memasarkan dan kita punya instruktur, saya yakin bahwa itu akan laku. Kita punya instruktur, kita punya alat, jadi sudah ada subsidi alat, saya kira bisa untuk memanfaatkan mengenai latihan dengan pihak ketiga. Istilahnya Bapak Menteri jangan terlalu besar, tapi yang penting adalah ada hasilnya. Itu sudah baik nanti untuk multiplier bahwa pembangunan ini akan terus menerus, bukan hanya sekarang saja. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kemampuan instruktur yang 5.000 kiranya ini untuk 6 tahun. Nantinya adalah akan dirubah bukan semuanya 2 tahun, jadi sudah persetujuan dengan Pak Payangan. Kiranya nanti ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Sehingga nanti yang 6 bulan dan 1 tahun itu nanti bisa secara administratif berlahan-lahan sehingga akan mencapai D2 dengan kurun waktu tertentu, nantinya dengan kredit. Jadi nantinya ada tax deal yang secara kredit. Jadi kalau sekarang dilaksanakan dengan loading itu tidak akan mencapai untuk 5.000 kebutuhan pada pelita lima yang akan datang. Kemudian peningkatan latihan produktivitas. Untuk tahun yang lalu adalah sampai 116, tahun untuk pelita ini adalah 154.500 orang. Kemudian penyempurnaan sistem antar kerja dan informasi pasar kerja, saya kira tadi sudah kami jelaskan. Yang keenam adalah penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja melalui antar kerja dan bursa kerja swasta. Itu diperkirakan di dalam berita ini adalah akan mencapai 2.295.000. Kemudian peningkatan keluasan kesempatan kerja melalui PKJB adalah 42.000. Hal ini juga ada tenaga kerja fusi. Jadi fusi yang akan datang adalah prioritas kepada sarjana dan sarjana muda. Dan ditambah pensiunan. Juga ada fusi dari tenaga kerja dari luar negeri, volunteer. Kemudian yang ke-8, peningkatan program generasi muda dan wanita serta penyandang cacat cukup untuk 11.500 karena ini sudah ada komitmen dengan Departemen Sosial. Jadi nantinya kita untuk penyandang cacat tidak usah terlalu banyak. Tapi pada prinsipnya kalau paketnya daripada Departemen Sosial bisa dilaksanakan di Departemen Tenaga Kerja. Kemudian yang 9 adalah peningkatan pencegahan dampak negatif urbanisasi. Bilanya kita perlu mengadakan peningkatan untuk kota-kota yang diprioritaskan itu ada 10 kota. Nah, mungkin akan disampaikan nanti oleh Pusditbas. Kemudian 10 ya, bimbingan tenaga kerja muda terdidik dan TKS fusi. Ini yang disebut tenaga kerja muda terdidik adalah dalam rangka mandiri. TKS fusi yang tadi adalah juga termasuk pensiun. Dan ini nanti akan ditekankan bagaimana follow up-nya dengan Pemda mengenai TKS fusi. Karena ini Pemda sekarang menyatakan senang menggunakan TKS fusi dengan bantuan TKS fusi. Tapi Pemda juga dimohon untuk ikut memecahkan mengenai TKS fusi tersebut. Kalau perlu dikaitkan dengan transmigrasi, kawin sehingga ada di tempat daerah-daerah seperti itu. Kemudian yang 11, pembinaan sektor informal. Yang targetkan untuk 28.000 orang dan 300 orang pemandu. Dan ini pemandu sekarang sudah dilatih sebanyak 70 tenaga kerja. Dan ini pemandu juga antar sektoral, terutama adalah dalam lembaga-lembaga keuangan, sehingga nantinya mereka pemandu dalam sektor informal tersebut bisa menilai kelayakan untuk mendapatkan kredit tanpa ampunan. Ini sebenarnya nanti adalah dari pejabat Pemda maupun BRI karena sudah ada kerjasama. Kemudian penerapan teknologi pada karya hanya cukup 1.500 paket. Teknologi tempat guna yang melibatkan kurang lebih 30.000 tenaga kerja. Untuk hal tersebut, apabila para kanwil nanti bisa untuk mengacu daripada sajian daripada Direktur Jenderal Bina Penta dan untuk membagi habis lapangan kerja dan angkatan kerja yang kurang lebih ditertibkan selama pelita 5 ini sesuai dengan angka Bapenas dan untuk perencanaan di daerahnya masing-masing. Apakah hal ini mungkin atau tidak di 10 sektor lapangan kerja. Jadi memang ini ada konotasi di waktu itu diskusi di Bapenas bahwa pertumbuhan angkatan kerja di sektor pertanian itu kemungkinan itu 0 karena tiap pertanian itu maju akhirnya terjadi industri. Jadi tenaga kerja di pertanian masuk ke tenaga kerja di industri. Jadi selama ini adalah
Departemen Perindustrian dan nilainya selalu tinggi karena apa? Lapangan kerja yang diterbitkan di industri adalah selalu membumbung tinggi, seolah-olah pertanian semakin lama makin kecil. Ini saya mohonkan di dalam perencanaan nanti juga dipikirkan baik-baik untuk disesuaikan untuk dengan perencanaan fleksibilitas di daerah masing-masing. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang tadi, di dalam rangka latihan yang tadi minta mengenai anggaran-anggaran baru, saya mohonkan untuk dari sudut di buku merah ini tercatat berbagai anggaran mengenai latihan. Dan di sini untuk latihan yang dipaketkan yang di daerahnya sudah tidak populer lagi, saya mohon direvisi. Misalnya tadi adalah untuk latihan pertambangan. Di sini di sudut adalah mendapatkan di halaman 18. Saya kira sudah terima semua. Sulawesi Utara adalah 173. Di Kanwil ada 32 paket. Di BRK Bitung ada 9 paket. Kalau yang di sana dari paket-paket tersebut yang sudah tidak laku direvisi. Dan saya kira Pak Budiman kalau ada revisi dan sebagainya cepat sekali melayaninya. Jadi dimanfaatkan dalam rangka gerakan efisiensi. Artinya adalah dari paket-paket tersebut yang betul-betul laku di pasar kerja setempat. Saya kira Kak Kanwil bisa menunjukkan ini. Jadi ada dua macam. Waktu itu memang saya setelah konsultasi dengan BPKP mengenai revisi yang dilaksanakan oleh Kanwil, kita keluarkan edaran baru. Karena itu adalah disesuaikan dengan Kepres 9. Hal ini untuk mempermudah dan kita akan memberikan pelayanan secepatnya. Setelah mengenai itu saya kira sampai sekarang tidak ada siap mengenai revisi daripada latihan. Selain dari Bapak Sekretariat yang sangat informatif bagi kita, sangat memberi harapan bagi kita, dan sangat memberi tantangan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, saya silakan barangkali masih ada di antara saudara ingin mengajukan pertanyaan terhadap apa yang diuraikan oleh Bapak Sekretariat untuk kita ketahui. Jadi pertanyaan Bapak Sekretariat bukan hanya para Kanwil, sekarang semua seluruh di sini terbuka kemungkinan. Pertanyaan kami berhubungan kepada Bapak Kepala Badan Lingkungan Teknik. Pertama, bukan pertanyaan pertama. Pertama kali dengan Bapak Kepala Badan Lingkungan Teknik. Kalau kita perhatikan misalnya sekolah kejuruan dalam hal ini SD ini kecil sekali populasi kita. Kalau kita bandingkan dengan Korea misalnya tahun 85 untuk tingkat SLTA sekolah ya, semacam STN di sini katakanlah demikian itu ada 900.000 dan SLTA itu cuma 1,1 juta berarti hampir 5. Dan sedangkan di sekolah SMA nya sendiri hampir 40% itu di sini juga teknik. Nah, tadi Bapak Kepala Badan ini telah mengatakan bahwa swasta itu susah melakukan yang STN. Bagaimana kalau dibalik misalnya kami bahwa yang SMA itu lepaskan ke swasta dengan persyaratan tertentu. Nah, STN ini yang dikelola oleh pemerintah. Ya, ternyata mencatat hadiah hanya pada sekolah kejuruan yang biaya mahal melepaskan sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah lain yang lebih murah pengelolaannya. Tapi di semua negara pemerintah menyelenggarakan sekolah-sekolah umum paling sedikit untuk memberikan model, memberikan contoh, memberikan teguran bagi sekolah-sekolah yang sejenis yang diadakan oleh kita. Setelah makan malam tadi, saya akan diteruskan bagi mereka yang belum tiba di Sulawesi nanti, agar dengan waktu yang masih ada dapat kita manfaatkan. Tapi kan malam hari ini, saudara-saudara adalah pengarahan dari Dirjen Binawas, pengarahan dari Saudi Arabia. Saya takut nanti briefingnya mengenai Saudi Arabia. Silakan kita bisa menyisihkan diri dengan makanan Indonesia sehingga kita lancar nanti. Aspek, belum aspek,
penyajian bersama oleh satu tim dari tempat pendidikan. Nah, sehingga yang kita harapkan malam hari ini seluruh materi sudah bisa disetengahkan dan bisa bentuk kelompok-kelompok sehingga besok sudah masuk kepada diskusi kelompok. Sekarang saya silakan secara Dirjen Pengawas menyampaikan penyajiannya, dan saya lihat karena yang lain pakai slide, jadi tidak mau kedengaran pakai juga rupanya. Silakan. Hormat rekan-rekan satu Departemen Kerja, kepala peserta mata kerja dan seluruh sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama kami mohon maaf karena kami tidak pakai total. Ini pertanyaan Pak dari ketika pertanyaan kami. Baik, jadi apa yang ditugaskan kepada kami adalah menyampaikan materi mengenai kebinawasan, dan ini sejalan dengan pengarahan Menteri. Maka apa yang akan kita lihat adalah pertama-tama mengenai bagaimana memanfaatkan waktu yang 6 bulan sesuai dengan APBN yang ada, dan istilah Bapak Menteri adalah bagaimana optimalisasinya. Dan selain itu kita menyusun program untuk sekuritas kelima. Nah, di dalam optimalisasi ini maka apa yang selalu kami lihat, dan ini sering kami sampaikan juga kepada seluruh rekan, yaitu bagaimana mempercepat perputaran khususnya dari kebinawasan ini, ya, sehingga kita dapat mencapai lebih banyak lagi pada masa yang akan datang. Nah, kalau kita melihat bukti-bukti yang disampaikan oleh Bapak Menteri, maka ada 4 aspek paling tidak yang menyangkut masalah kebinawasan, yaitu pertama mengenai pembinaan IP, kedua adalah upah dan jaminan sosial, kondisi dan lingkungan kerja, dan pengawasan norma kerja. Oleh karena kita mencoba melihat rekrita keempat dan kita menyusun rekrita kelima, maka ada baiknya kalau kami mulai dari situasi ketika kita berada dalam rekrita keempat ini, yaitu dengan kenyataan, yaitu situasi ekonomi dan rekrita keempat. Pada saat itu kita benar-benar merasakan, yaitu bahwa perkembangan ekonomi di tanah air selama 4,5 tahun yang terakhir ini, yaitu dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak tinggi seperti yang kita harapkan. Kemudian ada perubahan nilai tukar rupiah, yang waktu itu kita bagaimana berupaya mengatasi permasalahan supaya tidak terjadi gejolak sosial, dan akhirnya dengan turunnya harga minyak di pasar dunia. Karena itu untuk kita, baik di dalam budget dari pembangunan yang tadi dinyatakan dengan istilah menukik, permasalahan di lapangan yang kita lihat dari segi kebinawasan untuk bagaimana dapat menangani masalah ini dengan cepat, yang menyangkut upaya sosiokultural, dan ini kita bina sedemikian rupa sehingga dalam keadaan kebijaksanaan ini dan dalam masa keseluruhan sebagaimana kami jamalkan mencegah pembunuhan karena tidak cocok dengan undang-undang yang ada. Kiranya kita cari bagaimana caranya, dan ini merupakan satu terobosan di dalam upaya ini. Mengenai triparti, itu dalam pelita ketiga 121, dalam pelita keempat 133, ini adalah tingkat kabupaten. Untuk ini kami ingin menyampaikan sawit yang sebesar-besarnya kepada Jawa Barat yang sudah bisa mendirikan cabang dari Apindo itu untuk semua kabupaten. Yang di dalam beberapa bulan kemudian ini diikuti oleh Jawa Tengah, dan ini kami kira tidak usah ada biayanya, cukup dengan telepon saja. Ya, bagaimana Apindo atau DPC di tiap kabupaten itu bisa di. Saya kenal sebelum adalah mantan Kepala Birohukum Departemen Keuangan Pak Busi, itu berada di sini. Beliau adalah Direktur Umum dan NEP.
Dan saudara sekalian juga belum kenal, berikutnya adalah saya ini. Dan saya bisa menyatakan bahwa sangat bahagia dan mengusutkan di dalam forum semacam ini. Saya tidak mengira akan bertemu lagi semacam ini. Sekalipun mungkin sudah masih ingat ilmu di dongeng. Dulu diternya Tino, saya kira-kira jadi sembunyi waktu itu. Sekarang diternya lain, jadinya aku tomo. Terus saya perlu mengingatkan kembali kepada kita semua tentang apa sebetulnya asuransi sosial itu. Terus di sini kita silakan hakikat asuransi sosial. Asuransi sosial adalah saudara kaitkan dengan Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 khususnya. Terus di situ kita bisa prinsip lebih tahu apa yang dikatakan asuransi sosial atau jaminan sosial atau perlindungan tenaga kerja. Hari tua, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal dunia, menganggur. Ini saudara sudah jumpai dalam Undang-Undang nomor 14 tahun berapa itu? 69. Dan semua tadi menjurus ke arah apa yang dikatakan hajat hidup layak. Semua ditentukan melalui peraturan dan perundangan. Dan di sini saya nyatakan yang penting adalah bahwa ini dijadikan masalah wajib bagi tenaga kerja maupun perusahaan untuk mengikutinya. Dan yang menyelenggarakan adalah lembaga pemerintah. Ini saya kira saudara pun mengetahui dan teruskan. Nah, sekarang kita kaitkan dengan masalah tadi sudah tersebut tenaga kerja dan perusahaan. Terus asuransi sosial menjurus ke arah produk apa yang dikatakan keterangan kerja, tapi di samping itu juga memberikan produk apa yang dikatakan keterangan perusahaan. Dan kalau dikatakan kita mengatakan perlindungan tenaga kerja, sebetulnya sudah makan kedua jurusan. Memang betul secara harfiah melindungi tenaga kerja, tapi sekaligus juga melindungi pengusaha. Karena apa? Karena yang akan dicapai dengan perlindungan tenaga kerja itu adalah keterangan perusahaan. Kita lebih. Dan juga kita bisa katakan bisa diteruskan untuk menuju ke arah lebih produktifnya perusahaan, di mana para tenaga kerja juga melalui ini itu bisa produktif dan bisa maju. Katakan demikian. Nah, kalau kita teruskan dengan gambar lain itu, kalau kita arahkan, kita luruskan ke arah tujuan kita untuk menuju ke arah industrialisasi, ini ada tantangan yang kita harus hadapi bahwa masa itu akan membawa kita ke arah beberapa problem-problem baru atau problem-problem tambahan yang berbentuk mesin berbahaya, bahan kimia yang beracun, lalu lintas kecepatan yang lebih tinggi, pencemaran lingkungan yang lebih hebat dan seterusnya. Sejumlah tantangan yang dihadapi oleh keselamatan dan perlindungan kerja, di mana kita aspek mempunyai peran. Kita teruskan secara singkat apa yang kita lakukan di cerita 4. Terus peningkatan diteruskan ke arah atau menuju ke 3 jurusan. Kalau kita berbicara soal pesertaan, maka lingkupnya adalah sudah ketahui 3 tenaga kerja tetap. Kita juga istilahkan dengan PP33, program PP33 itu artinya tenaga kerja tetap. PP yang di luar PP33 yang biasanya dikatakan program khusus itu mengatur tenaga kerja lepas atau program yang tidak lengkap. Terus bisa ketahui angka THP yang tanpa THP itu dikenakan kepada tenaga kerja lepas DKI 3 dan sebagainya. Inilah yang dikatakan lengkap dari Bapak Menteri supaya mereka itu juga diberi perlindungan dalam program. Ini kan kena tenaga dorongan apa musiman masih bisa diusahakan untuk dikawal. Tapi kalau tidak menentu, betul-betul tidak menentu di dalam arti nggak jelas, itu sulit. Jangan coba-coba kita yang coba. Sebetulnya kalau kita berbicara soal jaminan sosial, itu masih ada kelas yang lebih rendah lagi. Terus yang kita cover adalah kelas yang bisa diatur melalui asuransi. Terus asuransi itu akan bisa dipakai kalau ada yang upah dan
dapat upah, akan ambil dasarnya. Dan ini tetap, ini baru bisa di-cover dengan bentuk asuransi. Tapi kalau tidak tetap, seperti misalnya itu yang di bawah itu sebetulnya harus di-cover oleh Departemen Sosial, yang namanya bantuan sosial. Terus tidak usah diminta iuran, tapi pemerintah yang kasih, yang istilahnya memberikan sesuatu kepada tuna-tuna ini adalah bukan belum tidak berarti belum bisa di-cover oleh bentuk asuransi. Jadi itu ada pada jadi keteraturan tidak menentuan itu gimana sih? Kalau ada yang upah, ada yang upah, tetap itu bisa akan menjelaskan hubungannya ini yang antara anak-anak dan orang-orang, mereka juga mendapatkan upah, tapi mereka itu tersebar di desa-desa. Nah, dalam hal ini mungkin orang dari kita akan baik programnya. Terus secara khusus kita buat dari patulan layanan undang-undang 11 mengenai sanksi. Sanksi yang harus kita kenakan kepada perusahaan yang telah menjadi ini. Yang kedua, perusahaan masjid yang juga susah. Ini kita semua fungsional. Karena yang bisa memberikan sanksi itu bukan aspek, tapi di peraturan kerja. Dan saya kira di sini karena kebetulan saya tidak tahu tentang orang sini, waktu dari Tengkui tadi. Itu sebagai pengawasan juga diperlengkapi dengan prosedur tertentu untuk negor. Tengkuinya kira dia. Tapi nanti sanksinya adalah diatur ke pengadilan. Ada apa namanya teori tertentu bisa didenda. Itu belum sepenuhnya bisa kita pakai. Pertama kali adalah kita masih ingat, saya kira semua sudah tahu yang memberikan istilah ini adalah ikan dan dari misi jadi ini yang paling banyak jadi bagaimana Bapak mengamati bahwa banyak DKI ini yang keluar tanpa prosedur gitu. Tetapi sudah bekerja di luar negeri gitu kan. Namun perlindungannya tidak dijamin. Ya. Jadi bagaimana koordinasi aspek dengan peraturan daerah atau atas keseluruhan di Malaysia Timur sana. Hingga dengan demikian kami tidak sering disulati oleh konsen untuk perlindungan daripada DKI di Malaysia Timur itu pertama. Baik, kedua ini untuk misi dan standing itu merasa bukan dalam hubungan kerja gitu. Jadi apakah tidak bisa diatur tersendiri gitu, supaya mereka yang bertugas itu tidak dianggap sebagai anak rohani, tetapi betul-betul anak buah gitu dalam arti atasan dan bawahan gitu. Itu sudah Pak mohon diatur khusus gitu. Terima kasih. Sekalipun kita tidak ada tertulis eksak mengenai soal jaminan itu, tapi sudah berlaku norma. Jadi kalau orang itu secara legal masuk ke Malaysia dan bekerja di sana, otomatis masuk asuransi Malaysia. Bahkan kadang-kadang kita cuma dapat laporan bahwa orang Indonesia ini kecelakaan ini sudah beres. Jadi ini yang Malaysia. Jadi yang kita akan atur nantinya dan kita kerjakan ini, asuransi selama orang itu direkrut di Indonesia itu kita yang atur. Maka sewaktu rekrut supplier itu merekrut ini, kita harapkan rekrut supplier kita membawa uang asuransinya. Tapi melewati border itu sudah akan ditanggung oleh asuransi Malaysia. Jadi ini sudah berlaku, kecuali yang belum diputuskan. Dengan artinya mereka tidak sulit itu untuk ini. Sekalipun kita sudah mengatakan, ya itu kan batu asuransimu, terus sekalipun belum diputus harus dimasukkan asuransi. Mereka dapat kesulitan. Tapi saya kira saudara pun tahu bahwa kadang-kadang ada usaha pembuktian. Jadi itu akan memecahkan seluruh. Sesudah publik masuk sana masuk asuransi Malaysia. Kita tidak bisa menarik uang dari user di Malaysia yang mengatur adalah asuransi Malaysia.
Tapi kalau nanti suatu saat ada karyawan itu meninggal yang nggak bisa bayar, baru bayar asuransi, baru mereka rasakan kegunaannya. Jadi tahap pertama perkenalan, apa itu aspek dan kegunaannya. Jadi belum melibatkan mereka langsung. Saya kira nanti di program. Baik, berikut tadi. Kami tertarik pada informasi bahwa tidak kenyataan tingkat jaminan masih rendah. Apakah saatnya kita pikirkan untuk memperluas jangkauan kegiatan aspek ini ke arah untuk membantu perusahaan-perusahaan peserta di dalam menangani accident prevention dan juga ke arah untuk memberikan bantuan rehabilitasi, bukan hanya rehabilitasi fisik dan pekerja yang kasar, tetapi juga termasuk retraining untuk rehabilitasi kerja bagi penderita cacat. Hari ini kami tanyakan hubungan pada waktu kami ditugaskan untuk mengikuti simposium di Bangkok. Ada kecenderungan bahwa beberapa negara lain yang sudah membuat program-program asuransi semacam ini ke arah prevention dan ke arah rehabilitation. Dan saya kira ini pun juga akan memberikan dampak yang lebih baik bagi perusahaan karena mereka akan merasa bahwa dana yang terkumpul di aspek ini juga dapat dirasakan manfaat bagi mereka, baik untuk prevention maupun untuk rehabilitation. Terima kasih. Beasiswa kepada yang tinggal, kalau di extend itu tadi dipermudah caranya, diluaskan ininya, skopnya. Jadi mana yang kita akan ambil masih jadi permintaan selama 5 tahun. Dan ini akan mudah untuk susah benar tadi tarik orang lain atau tahu bahwa jaminannya itu baik. Sekarang mungkin sulit karena kita membayar terus lain. Kita biasanya belum namanya asuransi kok. Ya asuransi itu ada permainannya. Ya, asuransi terus tidak terus lari dulu dan rasionya itu ada mobilnya itu berapa. Jadi seperti tadi itu kalau sudah tahu bahwa itu berguna, tidak usah kita ngomong, masuk sendiri kok. Yang kita malah sulit. Sekarang ini perangkat desa itu sudah banyak masuk dan itu kita terima. Perangkat desa itu masuk aspek di aspek di mana lagi yaitu di Jawa Timur di PRD mau masuk itu seni lagi minta kan bingung tadi. Bapak satu dan saudara-saudara hadirin serta kader yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami bukan berarti cuma lapor, tapi atas nama tim kami diminta untuk menyajikan konteks periksa 5 bidang kerja. Istilahnya adalah ada keinginan terselak menawi nanging ikut walang kali. Waktu Bapak Menteri menanyakan apakah pakai slide, sebenarnya kami sudah siap slide-nya. Tapi demi hasilnya, cara yang di belakang kalau tidak lihat, jadi saya tidak pakai. Yang kedua adalah karena remung-remung nampak ngantuk, jadi supaya lampunya tetap terang jelas. Inilah. Tapi kalau nanti ada yang penting sekali, barangkali ada 3 atau 4 slide yang perlu kami sampaikan. Jadi pada kesempatan ini kami menyajikan bahwa sebenarnya kita ini Departemen Kerja sudah menyampaikan kepada Bapak sebagai bahan untuk penyusunan kereta nasional. Namun demikian, tanggal 25 Juli sampai tanggal 8 Agustus masih tahu kegiatan pembicaraan di tingkat Bapak dengan keputusan-keputusan yang terakhir tanggal 21 Agustus kami terima bahan dari salah satu unit. 2 hal yang
perlu kita jelaskan di sini. Jadi waktu yang pertama kita angkat di Pak Ketupat adalah ternyata kedekatan dengan tak pernah. Oleh karena itu kita dengan yang kita terselesaikan akhir dari Jawa. Akan kami mulai kesempatan ini. Di dalam rangka meningkatkan taraf itu dan memanfaatkan situasi